tinggal ini. Tinggal ini. Jose, ada Jose? Hadir, Pak. Nah, kira-kira apa ini psychological pricing ini gimana ini Jose? Coba beri tanggapan. Mungkin ini ya Pak, dari segi estetikanya Pak. Kalau lebih estetika dari yang harganya yang lebih murah gitu. Jadi pengen beli gitu Pak. Jadi tertarik dari harga Oke. yang Jadi dari penampilan itu sudah dibuat sebagus mungkin sehingga orang lebih tertarik gitu ya. iya Pak. Oke. Coba saya ingin mendengar pendapatnya dari Nabilah Hanan. Kalau menurut saya psikologi pricing tuh kayak biasanya tuh kayak ada tuh di toko kayak di display harganya tuh harganya kayak yang 99.999 padahal itu kayak ya itu 100.000 gitu. Jadi tapi orang tuh sebenarnya lebih tertarik ke harga 99.999 itu gitu. Ya, oke. Ya, itu betul ya. Mungkin kalau Anda belanja di market-market yang banyak di pinggir jalan itu ya, itu kan harganya pasti ada nggak bulat 10.000, 5.000 gitu ya, pasti dibuat kalau 5.000 itu 4.999 atau 4.980. Bedanya cuma 20 ya. Itu memberikan kesan bahwasannya itu harganya lebih murah, bukan tidak 5.000 tapi harganya 4.000. Padahal sebenarnya ya itu sudah mendekati 5.000. Oke, nah itu betul Nabilah ya. Tapi juga selain itu juga ada juga yang memberikan harga yang tinggi, tadi seperti yang sudah kita contohkan tadi, contoh produk-produk yang barang-barang branded tadi, dia memberikan harga tinggi untuk mengesankan bahwasannya produk itu adalah high quality. Tadi seperti yang studi kasus tadi yang Cimehong tadi yang memberikan harga yang tinggi untuk mengesankan produknya itu berkualitas tinggi, high quality. Nah itu juga bisa seperti itu. Mungkin kalau yang cewek gitu ya, yang perempuan-perempuan ini dari kosmetik, skincare gitu ya, mungkin ada nggak yang sebenarnya produknya sama-sama aja kalau kita bandingkan produk yang lain gitu ya, namun harganya itu dibuat mahal. Ada nggak skincare yang Anda tahu? Laki-laki juga boleh ya mungkin berpendapat karena laki-laki sekarang kan juga pakai skincare gitu ya. Kira-kira ada nggak produk-produknya? Tidak tahu ya. Oke, mungkin nanti bisa. Nah, ini adalah psychological pricing ya. Nanti apakah nanti ketika Anda mau berjualan Anda akan menggunakan ini? Monggo, silahkan untuk diskusikan. Nah, kemudian yang ketiga adalah diskon. Ini adalah salah strategi di dalam pemasaran. Nah, diskon ini adalah temporary price reduction yang biasanya digunakan untuk meningkatkan harga penjualan ya, meningkatkan penjualan. Nah, biasanya diskon ini ya ada yang sifatnya occasional ya, ada yang sifatnya rutin dilakukan gitu ya. Misalkan contohnya kalau kita sebut saja Alfamart gitu ya, biasanya itu kalau weekend itu ada potongan harga, ada diskonnya ya, ada diskon. Atau kalau di supermarket biasanya di mendekati hari-hari besar seperti menjelang Ramadan atau menjelang Lebaran, menjelang Natal, ya, itu biasanya ada harga potongan. Namun saya nggak tahu ya kalau sebenarnya itu harganya udah di markup dulu baru dipotong atau bagaimana.
Mungkin Anda nanti bisa meriset dibandingkan, oh ini di bulan-bulan normal itu harganya segini. Terus nanti dilihat misalkan menjelang Ramadan atau menjelang Lebaran atau nanti menjelang tahun baru, menjelang Natal, apakah harganya turun atau nah, itu nanti bisa ada cek. Nah, ini bisa juga sifatnya adalah seasonal ya, ada musim-musim tertentu ya. Ada juga diskon karena ada promosi gitu ya. Kak, misalkan kalau yang barang-barang produk baru gitu ya, pasti ada diskon. Berarti ininya penjualannya Kak, silakan dicoba ini harga produk baru dari kami, harganya masih diskon sekian. Nah, itu sering saya dapatkan di situ kalau lagi ada belanja. Karena kadang saya menemukan seperti itu. Nah, atau juga diskon itu kalau misalkan orang membeli dalam jumlah yang besar, yang misalkan beli 2 gratis 1. Nah, itu juga bisa kita katakan sebagai diskon. Nanti silakan kalau Anda mau ketika nanti pameran gitu ya, pameran produk nanti mau memberikan diskon ataupun strateginya apa namanya psychological pricing atau yang model skimming atau yang tadi yang pertama tadi, silakan didiskusikan itu supaya namun ingat tetap untuk mendapatkan Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara kita dalam menetapkan harga. Nah, dalam menetapkan harga ini kita harus menghitung beberapa biaya ya. Ini ada beberapa metodenya ya. Yang pertama adalah metode biaya tambah atau cost oriented pricing method. Kemudian yang kedua harga keseimbangan supply and demand. Yang ketiga adalah metode harga pesaing. Nah, yang pertama cost oriented pricing method. Ini kita menentukan harga jual dengan kita hitung semua biaya total unit ditambah profit margin yang diinginkan. Contohnya gini, misalkan Anda memiliki usaha warung bakso, ya, kemudian menginginkan labanya sebesar 30%, sedangkan dalam satu hari itu maksimal yang bisa dijual itu adalah atau ada yang menjual sebesar 500 porsi. Maka kita perlu untuk menghitung semua biayanya, kemudian ada biaya bahan baku, ada biaya bahan pendukung, kemudian gaji karyawan dan sebagainya itu di total, misalkan harga ini, kemudian kita ingin mendapatkan, kita hitung laba yang diinginkan atau profit margin yang diinginkan, berarti 30% ya, dikalikan dengan total biayanya, maka kita ingin mendapatkan untung 725.520 rupiah. Harga jual total 500 porsi bakso, itu berarti apa? Ya ini, modalnya atau cost-nya ditambahkan dengan profit yang ingin diperoleh, maka adalah 3.000 ini. Maka harga jual per porsinya karena kita ingin jual 500, maka kita bagi aja, ini dibagi dengan 500, ya ini adalah 6.288 harga jualnya. Nah, untuk terhindar dari kerugian, maka Anda harus menjual sebanyak 385 porsi bakso. Karena kalau kita jual, kalau Anda beli harganya berapa ini baksonya? 6.288. Itu kan 288 ini kan repot nantinya nyari kembalian kan. Maka biasanya kita bulatkan. Atau kita bisa menambahkan jumlah porsi yang harus terjual. Nah, ini adalah minimal porsi yang harus terjual dalam satu hari itu. Nah, kalau misalkan kita sudah menjual lebih besar daripada ini, maka kita sudah masuk ke dalam memperoleh keuntungan. Itu adalah untuk yang pertama, cost oriented pricing method. Ini sudah dipahami?
ngitungnya sudah bisa ya. Ini kalau orang matematika kan tinggal dia udah tahu logikanya ini. Nah ini sebenarnya ya bukan orang matematika pun bisa, ini kan logika sederhana, hitungan sederhana. Oke, itu yang metode yang pertama. Metode yang kedua apa nih? Nah, metode yang kedua kita buat analisis keseimbangannya. Kita buat hitungan yang namanya break-even analysis. Yang terdiri cost, volume, profit relation. Ini break-even analysis ini adalah hubungan antara biaya, volume, dan juga profit. Nah, di dalam break-even analysis ini kita perlu melihat ini variable cost dan juga fixed cost. Apa itu variable cost? Variable cost ini adalah biaya yang berubah terhadap kuantiti atau jumlah daripada produk yang diproduksi dan dijual. Jadi ini berkaitan dengan biaya produksi dan jumlah produk yang terjual. Sehingga di sini kita perlu menghitung contohnya dari raw materialnya berapa atau biaya bahan baku, kemudian sales commission-nya berapa ya. Kita karyawan tadi, kemudian promosi dan sebagainya, shipping-nya berapa, nah itu perlu kita hitung semua dan sebagainya. Nah, silakan Anda katakan mana saja yang termasuk variable cost, mana saja yang termasuk fixed cost. Nah, kalau yang fixed cost ini adalah biaya untuk atau biaya yang tidak terpengaruh daripada total penjualan maupun total produksi. Nah, contohnya adalah biaya sewa, misalkan Anda punya warung bakso, biaya sewanya kan tetap itu aja, nggak berubah-ubah ya. Kemudian asuransi, utilities ya, biaya pembelian alat-alat peralatan, misalkan peralatan masak, nah itu kan harganya segitu, nggak satu kali aja kita beli, nggak berubah-ubah. Nah itu termasuk fixed cost. Nah kalau kita sudah bisa mengelompokkan antara variable cost dan fixed cost, maka kita bisa melakukan perhitungan break-even point. Di sini untuk kita menentukan harga penjualannya, maka kita perlu untuk melihat ini, menghitung ini break-even point. Yang rumusnya adalah total fixed cost dibagi dengan penjualan dikurangi dengan harga dikurangi dengan variable cost. Nah, contohnya gini, misalkan Anda ingin menjual DVD ya, menjual DVD, maka berapakah break-even point-nya ya? Maka berapa break-even point-nya? Nah, misalkan variable cost-nya itu adalah $8. Kemudian fixed cost-nya itu 100.000 dolar. Nah, ini dalam 1 tahun ya. Kemudian selling price-nya itu ditentukan adalah $15. Maka break-even point-nya itu bisa kita hitung sebagai ini dengan rumus ini, maka kita bisa menghitung. Maka break-even point-nya adalah 14.286 DVD yang harus terjual. Nah, kemudian bisa kita buat di dalam suatu kurva gitu ya. Jadi ini berapa? 14.286. Nah, ini titik keseimbangannya ada di mana? Nah, maka kalau kita sudah bisa menjual 15.000 di keping DVD, ini bisa kita nyatakan bahwasanya kita sudah untung. Begitu. Ada tanggapan? Silakan. Silakan kalau ada tanggapan. Saya rasa itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk materi, sudah semua saya sampaikan ya. Sehingga proposal
semoga bisa diperbaiki lagi. Karena minggu depan itu terakhir untuk pendaftaran P2MW, maka tolong untuk bisa sambil dikerjakan ya. Nanti saya coba baca dari link yang sudah dikirimkan, nanti saya berikan komentar. Dan nanti tolong diperbaiki. Maksimal hari Rabu lah sudah upload semua ya, hari Rabu. Hari Rabu. Nanti tolong yang perlu tanda tangan saya, kirimkan formnya dalam bentuk Word atau PDF juga boleh. Dan ataupun misalkan perlu form-form yang lain, tolong saya dikabari, di Japri aja biar saya nggak lupa, atau minta di grup juga boleh, jadi biar misalkan perlu CV atau lain sebagainya. Nanti tolong di Japri saja. Mohon maaf, untuk presensinya bagaimana ya Pak? Ya, nanti sebentar lagi. Tunggu dulu ya. Ya, jadi terkait dengan proposal P2MW itu, silakan Anda selesaikan proposalnya sampai hari Senin Selasa itu masih bisa ya, nanti saya komentari di link yang kemarin dibagikan. Kemudian kalau misalkan perlu CV, kemudian perlu tanda tangan basah dari saya, silakan untuk dikirimkan di grup juga boleh. Nanti hari Rabu berarti nanti saya print dan tanda tangan, nanti saya kirimkan lagi ke Anda. Pahami ya, dipahami? Ada pertanyaan? Izin bertanya Pak. Ya. Mohon maaf Pak sebelumnya. Jadi di kelompok kami di kelompok 1 itu kemarin kan link yang dikirimkan di Google Classroom-nya itu udah kami kirimkan Pak. Nah ternyata linknya nggak bisa dibuka lagi Pak. Jadi nanti mau kami perbarui dulu gitu Pak. Kira-kira kirim kemana ya Pak? Untuk yang link itu klik kelompok kan ya? Ya Pak, itu kelompok Pak. Coba anggota kelompok yang lain aja. Anggota kelompok yang belum mengirimkan, itu kirim lagi aja. Atau biasanya bisa kok dikirim lagi itu. Baik Pak. Nah, dikirim ulang aja. Ini ada yang mengirim proposal penelitian, malah proposal P2MW ya. Nah, oh iya, ada yang di PDF-in kemudian dikirim. Kayak gitu aja. Kirim ulang aja, nggak apa-apa. Izin bertanya Pak. Di websitenya P2MW kan yang di Kemendikbud itu saya baca di ketentuannya itu maksimal mahasiswa aktif di semester 7 kalau nggak salah Pak. Mana? Kelompok kita mayoritas anak angkatan 2020 gimana Pak? Yang 2021 cuma si Hasan Pak. 2020 itu berarti semester berapa ya? 8 ya? 8 Pak sekarang. Oh iya ya. Wah itu nanti silakanlah di ini. Ya mungkin ketuanya bisa Hasan. Nanti yang lainnya anggota atau ngajak, mungkin bisa switching ke ini. Biar ini proposalnya bisa di-upload aja. Baik Pak. Ajak yang lain juga boleh di switching. Kalau anggotanya dibatasi nggak ya P2MW ini? Kalau yang saya belum baca lebih lanjut lagi Pak, saya baru baca yang ketentuan umumnya. Kalau misalkan jumlah anggotanya dibatasi, silakan nanti didiskusikan aja lah. Siapa aja yang mau dimasukkan. Oke ya. Coba sambil, silakan kalau mau ada yang diskusikan, sambil presensi ya. Ayu Putria ada nggak? Ayu Putria, nggak ada ya. Bintang. Iqbal Frianda. Fauzan Ahmad. Hadir Pak. Ini siapa ini? Fauzan. Muni Al-Hafizah. Muhni Nabila Hanan, ada tadi ya. Firza Putri. Firza Putri, hadir Pak. Anissa Nur. Hadir Pak. Elizabeth.
Pak. Cindy Panjaitan. Cindy Panjaitan. Repansah. Sebentar ya, sebentar. Repansah ada nggak? Mahima? Hadir, Pak. Makmur? Hadir, Pak. Hasan? Kori? Ya, Kori? Hadir, Pak. Indri? Hadir. Yosa? Listra? Hadir, Pak. Trisetyo? Syahrul? Setio hadir, Pak. Syahrul? Syahrul tadi kayaknya ada enggak? Hernindyo? Fahmi Arbain? Pratama Andeska? Hadir, Pak. Teddy? Saya, Pak. Renata? Hadir, Bapak. Dini Wulandari? Ina Alfianita ini MBKM ya? Yeli Monika? Anggara Bagaskara? Anggara Bagaskara? Reza Hidanjaya? Zaki Zakwan? Hadir, Pak. Arden Hadir, Pak. Azlini? Hadir, Pak. Aldi Pratama? Jose? Hadir, Pak. Dimas? Hadir, Pak. Dimas dari tadi dipanggil enggak jawab ya? Lagi kue saya tadi, Pak. Maaf, Pak. Ada tadi ya. Hadir, Pak. Isroni ada tadi. Hadir, Pak. Bayu Saputra ada tadi ya. Bayu masih ada. Pak. Yunantio, Muhammad Yunantio. Maulia Widiasti. Hadir, Pak. Vicky. Hadir, Pak. Bayu Prasetyo. Hadir, Pak. Melisa. Hadir, Pak. Chris Evan. Chris Evan Doli. Dia Romauli. Siapa ini? Sebelumnya izin masuk, Bapak. Rian Bayi Hakiki hadir, Bapak. Oke. Chris Evan, Dia Romauli. Oke, baik teman-teman ya. Ada berapa ini yang hadir nih? 32. Oke, sesuai. Dini hadir. Mana Dini Wulandari. Ada lagi yang belum? Maaf Pak, Bintang hadir Pak. Bintang. Terus apa lagi? Aldi Pratama. Aldi Pratama. Kalau terkendala sinyal itu kuliah di kampus saja. Hari Sabtu juga kosong. Udah, ada lagi belum yang dipanggil? Biasanya udah tadi. Baik, terima kasih ya teman-teman semua. Silakan untuk dipersiapkan untuk UTS-nya. UTS-nya open book ya. Open book, silakan nanti Anda bawa catatan atau apa silakan. Tapi tidak boleh open gawai ya, gadget atau laptop. Hanya boleh open book saja. Silakan nanti disiapkan.
Waktunya sama sesuai dengan jam kuliah ya, hari Senin jam 1. Jadi di hari pertama ujian. Jadi nanti silakan disiapkan semuanya. Jadi nanti ujiannya itu ada LCU-nya, kemudian LCU-nya nanti itu difoto dalam bentuk PDF, disimpan dalam bentuk PDF, terus diupload, dan yang hardnya itu LCU-nya tadi nanti dikumpulkan ke pengawas ujian. Jadi tolong disiapkan, mungkin ada aplikasi untuk memfoto dalam bentuk PDF ya, mengubah dalam bentuk PDF itu tolong untuk disiapkan, jadi supaya nanti waktu ujian sudah lancar gitu ya, tidak ada kendala. Kemudian saya buat waktunya itu selama 100 menit sampai pukul 14 berapa tadi? 60 14.40 ya. Pengerjaannya 14.40, namun pengumpulannya itu sampai 14.50. Pengumpulan di Google Classroom-nya. Pengumpulan di Google Classroom sampai 14.50. Lebih dari itu, maka akan ada pengurangan sebesar 10%. Jelas ya? Semua pokoknya kemarin ngumpulin tugas terlambat itu juga ada potongan 10%. Jadi saya menerapkan itu untuk menghargai yang telah mengumpulkan tepat pada waktunya sesuai kesepakatan. Oke, kalau begitu saya ucapkan selamat mengikuti ujian ya. Kemudian ini mendekati Ramadan, selamat nanti menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan, dan selamat berakhir pekan. Ya, saya akhiri, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.